Bapa yang kami puji, kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, atas cinta-Mu, setia-Mu bagi kami. Bapa boleh menjaga, melindungi, menolong kami hingga sampai saat malam hari ini. Kami ada sebagaimana kami ada. Kami sudah memuji, membesarkan, memuliakan nama Tuhan. Bahkan mendengarkan dari setiap kesaksian-kesaksian hamba-hamba-Mu yang sungguh menyebutkan kami bahwa Allah penuh kasih bagi kita. Saya bacakan dengan perikop kelahiran Raja Damai, Yesaya pasal 9 ayat 1-6. Ayat pertama, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gantar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas telah Kau patahkan seperti pada hari kekelahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir bagimu, telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Ayat 6, besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesuarahan di atas takhta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengekohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Shalom. Puji nama Tuhan, malam ini adalah malam yang sangat berbahagia, malam yang sungguh luar biasa. Dan khususnya kita sudah diberkat oleh kesaksian-kesaksian. Spesial buat malam ini adalah baru-baru tanggal 27 kalau tidak salah, persekutuan doa ini bertemu dengan hari ulang tahunnya. Dan juga malam ini khusus buat kakak kita, saudara kita yang tadi MC. Mungkin ini ibadah terakhir bersama-sama dengan kita, karena beberapa waktu ke depan beliau akan berangkat pergi ke tempat di mana dia harus melanjutkan pendidikannya, karena dia sudah menjalankan pendidikannya sepanjang tahun ini namun secara online. Jadi tiba saatnya beliau akan berangkat, maka mungkin ini pelayanan terakhir di sini, bukan maksudnya pelayanan untuk sementaranya berhenti ini malam, berhenti malamnya dan tidak dilanjutkan di tempat lain lagi. Terus kita mau terakhir ke mana? Ya begitulah. Dan karena ini masih suasana Natal, maka kita tidak lari dari konteks. Kita masih merayakan Natal, maka firman Tuhan ini saya ambil kelahiran Raja Damai. Tapi saya renungan, saya tertarik di ayat pertama, dan yang saya mau bahas khusus atau soroti khusus adalah ayat pertama ini, yang berbunyi demikian: bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Kenapa saya ambil ayat ini menjadi perenungan? Bicara tentang kegelapan dan kekelaman itu ada banyak arti, itu ada banyak makna. Bisa saja orang yang mengalami penderitaan, orang yang mengalami tekanan, orang yang mengalami persoalan itu ibarat berjalan dalam kegelapan. Kalau orang ada sakit, itu matanya gelap semua. Maksudnya orang kalau ada dalam keadaan sakit itu dia pandangnya itu terpengaruh, tidak bisa lihat sini lihat sana. Tapi juga ada kegelapan di sini yang artinya karena dosa. Nah, khusus ayat Yesaya pasal 9 mulai ayat 1 ini kegelapan yang dialami oleh bangsa Yehuda, bukan karena oleh kegelapan yang dialami bangsa Yehuda ini adalah kegelapan yang disebut dengan kesesakan, penganiayaan. Karena pada waktu itu bangsa Yehuda sementara ditindas oleh bangsa Aram yang bergabung atau yang bersekongkol dengan Samaria untuk menyerang Yerusalem. Misalnya coba kita baca di dalam
Yesaya pasal 7 ayat 1 itu menuliskan itu. Yesaya pasal 7 ayat 1. Lalu diberitahukannya lah kepada keluarga Daud, Aram telah berkemah di wilayah Efraim. Maka hati Ahaz dan hati rakyatnya gemetar ketakutan, seperti pohon-pohon hutan bergoyang ditiup angin. Garis bawahi, dalam saban Ahaz bin Yotam bin Usia Raja Yehuda, maka Rezin Raja Aram. Berarti pada waktu itu mereka ada di dalam tekanan atau ada di dalam kepungan Raja Aram. Sehingga karena bangsa Yehuda ini adalah umat pilihan Allah, tapi mereka mau berharap kepada Asyur. Makanya di pasal 8 tiba-tiba Asyur juga menekan mereka. Ini dua bangsa, bangsa Aram, bangsa Asyur mau menekan mereka, sehingga keadaan mereka ibarat di dalam kegelapan, bahkan di dalam kekelaman. Makanya Yesaya pasal 8 ayat 21 dan 22 dia bilang begini, mereka akan lalu-lalang di negeri itu melarat dan lapar, dan akan mengutuk rajanya dan Allahnya. Mereka akan menengadah ke langit, dan hanya kesesakan dan garis bawahi kegelapan, kesuraman yang menghimpit, dan mereka akan dibuang ke dalam kabut. Berarti mereka mengalami kegelapan ini karena itu tantangan. Mereka dihimpit dari posisi dong mau cari jalan keluar ke manusia. Ini dihimpit oleh bangsa-bangsa yang kafir, bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tapi yang menjadi perenungan saya, kan bangsa Yehuda ini adalah pilihan Allah, umat pilihan Allah. Diturut di dalam Ulangan pasal 7 itu. Dia bilang, bangsa, kamulah bangsa yang kudus, yang dipilih Allah. Dipilih Allah, dari segala bangsa Tuhan memilih. Tetapi kenapa justru bangsa pilihan Allah ini mengalami yang namanya tantangan, yang mengalami yang namanya himpitan dari bangsa-bangsa kafir, bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah? Tidak bisa tidak, masalahnya adalah karena dosa. Tidak bisa tidak, masalahnya adalah karena dosa. Akibat dosalah maka Tuhan murka. Saudara bayangkan, Yesaya ini hidup di tengah-tengah bangsa yang kemerosotan luar biasa, moral lah, semua mereka tidak hidup dalam takut akan Tuhan. Bahkan di dalam kesaksian Yesaya pasal 5 ayat 20 dia bilang begini. Yesaya pasal 5 ayat 20. Celakalah mereka yang menyebutkan kejahatan itu baik. Bayangkan ini, bangsa Yehuda, umat pilihan Allah, mereka meninggalkan Tuhan. Dengan cara bercelaka mereka menyebutkan kejahatan itu baik. Jangan dong buat jahat itu anggap baik, karena dosa menutup hati mereka. Dan kita akan mendengar ini berita baik, ini berita luar biasa. Kita harus ikuti baik-baik, jangan berhenti hanya di sini. Mereka melakukan kejahatan dan anggap itu baik, padahal mereka ini orang pilihan Allah. Siapa yang soleh marah? Siapa yang soleh marah? Tuhan ini pilih bangsa yang dipilih ini, tapi karena dosa mereka lihat yang mereka buat kejahatan menganggap itu baik. Mereka melakukan setiap hal-hal yang gelap, anggap itu terang. Yang mengubah kegelapan menjadi terang, dan terang menjadi kegelapan, dan terang menjadi kegelapan. Yang mengubah pahit menjadi manis, dan manis menjadi pahit. Lihat, yang benar dibuat salah, yang salah mereka anggap itu benar. Dan kehidupan mereka itu di dalam kegelapan begitu, kegelapan karena dosa. Saya waktu merenungkan ini, alasan kenapa, dasarnya itu karena dosa. Dan tidak bisa dipungkiri bahwa bukan hanya saja bangsa Israel, kita pun berbuat demikian. Tapi Allah yang kita kenal, Allah yang kita sembah, Allah yang kita puji siang malam, Dia Allah yang penuh kasih, Dia Allah yang penuh dengan belas kasihan. Allah pasti menghukum, Allah pasti menegur. Bukan karena Allah benci, bukan karena Allah marah betul-betul dan menolak bangsa Yehuda, karena bangsa ini adalah bangsa pilihan Allah. Dan Allah mengirim tantangan itu datang kepadanya
kepada bangsa itu sebagai bentuk teguran Allah. Kenapa Allah buat itu? Kenapa Tuhan buat itu? Sama juga dengan kita. Kita seringkali jatuh di dalam berbagai macam dosa. Kita seringkali jatuh dalam berbagai macam kesalahan. Makanya jangan heran kalau kita mengalami satu masa di mana hidup kita gelap, seolah-olah tidak ada jalan keluar. Itu salah satu mungkin disebabkannya karena dosa. Makanya di Mazmur pasal 107 ayat 10, mari kita baca Mazmur 107 ayat 10. Ada orang-orang yang duduk di dalam gelap dan kelam, terkurung dalam sengsara dan besi. Kenapa? Lanjut ayat 11. Karena mereka memberontak terhadap perintah-perintah Allah dan menista nasihat yang maha tinggi. Perhatikan, mereka ada di dalam gelap dan kelam karena mereka memberontak terhadap perintah-perintah Allah dan menista nasihat yang maha tinggi. Maka tidak bisa tidak, karena dia adalah umat pilihan Allah, maka Allah wajib menegur dia. Allah wajib menghajar dia sebagai bentuk kasih Allah pada dia. Perhatikan bahwa kalau kita ini ada disebut kita itu dipanggil atau kita hidup dalam kebenaran, waktu kita melakukan kesalahan, Allah tidak akan pernah berdiam diri. Dia tegur kita dengan berbagai macam cara. Dia tegur kita. Bisa saja melalui duka cita yang kita alami, atau hal-hal yang lain. Bisa saja dia buat kita tidak damai sejahtera dalam hati, tidak ada ketenangan di dalam hati. Bisa saja itu sebagai teguran Tuhan. Dan Tuhan tegur kita itu dengan berbagai macam cara, sebagai bentuk dia mengasihi kita. Makanya waktu Daud mau membuat rumah bagi Allah, Tuhan bilang, bukan kau pun anak yang akan buat. Dan pesan-pesan Tuhan bagi Salomo waktu itu adalah bahwa kalau Salomo hidup takut akan Tuhan, kalau Salomo hidup takut akan Tuhan dan hidup menurut kehendak Allah, maka dia akan diberkati. Tapi kalau tidak, maka dia akan dihukum Allah. Perhatikan firman Tuhan ini, 2 Samuel pasal 7 ayat 14. 2 Samuel pasal 7 ayat 14. Aku akan menjadi bapaknya dan dia akan menjadi anakku apabila ia melakukan kesalahan. Garis bawahi, apa yang melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Jadi Tuhan itu tidak tinggal diam. Kalau umat yang dipilihnya, kalau orang yang dikasihnya itu berbuat kesalahan, wajib Tuhan harus menegur dia. Tetapi ayat 11, tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada Saul yang telah kujauhkan dari hadapan. Perhatikan, tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya. Jadi Tuhan itu ternyata tegur kita bukan karena dia benci kita, tapi karena dia mengasihi kita. Makanya berbahagialah di dalam Wahyu pasal 3 ayat 19. Berbahagialah orang yang ditegur Allah karena dia itu dikasihi. Dan orang yang dikasihi Allah itu dia pasti ditegur Allah, tidak mungkin tidak. Bahkan kita harus menentukan, sangat celakalah kalau Tuhan tidak memberikan peringatan atau teguran bagi mereka yang hidup di dalam kejahatan. Tapi kita yang menyadari itu, waktu kita berbuat salah, lalu teguran itu datang, atau waktu kita berbuat salah dan hajaran itu datang, kita harus mengucap syukur karena ternyata kita ini di mata Allah sangat dikasihi. Kita di mata Allah itu sangat berarti, sangat berharga. Tapi sayang kalau kita berbuat kesalahan dan kita tidak dihukum, kita tidak ditegur Allah. Sekalipun kita manusia ini bisa saja berbuat kesalahan, bisa saja berjatuh dalam dosa. Karena saya mau bilang bahwa Tuhan angkat kita itu, Tuhan angkat yang namanya kenikmatan akan dosa. Tuhan tidak angkat yang kekuatan untuk tidak jatuh dalam dosa. Jadi kita itu rentan jatuh dalam dosa, tapi tidak akan menikmati yang namanya dosa itu. Sehingga Tuhan itu kasihnya sungguh luar biasa, sungguh
hebat, dia boleh menghajar kita. Ada beberapa ayat firman Tuhan juga yang akan kita tampilkan sebagai paralel dari firman Tuhan ini. Misalnya dalam Mazmur pasal 89 mulai ayat 31. Mazmur 89 ayat 31, dia bilang begini: jika anak-anaknya meninggalkan Tauratku dan mereka tidak hidup menurut hukumku, jika ketetapanku mereka langgar dan tidak berpegang pada perintah-perintahku, maka aku akan membalas pelanggaran mereka dengan gada dan kesalahan mereka dengan pukulan-pukulan. Ayat 34, tetapi kasih setiaku tidak akan kujauhkan daripadanya, dan aku tidak akan berlaku curang dalam hal kesetiaanku. Makanya di dalam pembacaan kita saat ini, ayat pertama khususnya, dia bilang bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Jadi Yesus Kristus ini nubuatan tentang kedatangan Raja Damai yang kita tahu namanya Yesus Kristus. Dia datang ke dalam dunia selain menjadi damai bagi kita, membawa damai, selain membawa damai sejahtera, selain menebus kita, dia datang pun membawa terang bagi kita. Dia membawa terang, bukan untuk hanya sekedar melepaskan kita dari penderitaan yang kita alami, bukan hanya sekedar melepaskan kita dari setiap kesesakan yang kita alami, tapi datang untuk menerangi kita, datang untuk menerangi hati kita, untuk jangan nikmat dalam dosa. Karena sumbernya itu dosa, sehingga dia datang itu menaklukkan sumbernya, bukan akibatnya. Bukan akibatnya, dia datang menaklukkan sumbernya. Sumbernya itu apa? Dosa. Makanya dia datang menyinari kegelapan. Karena kalau tanpa kita mengenal Tuhan, tanpa kita mau percaya kepada Tuhan, sebenarnya kita ini adalah orang-orang gelap. Tapi waktu Yesus datang, dia menyinari hati kita, membuat kita mengerti, membuat kita paham tentang kebenaran yang sesungguhnya. Maka singkat saja, karena malam ini sudah lat, entah jam berapa. Maka karena dia sudah membawa kita dari gelap kepada terang, dia menyinari hati kita supaya kita jangan nikmat di dalam dosa. Maka yang harus kita lakukan adalah tetap ikut dia. Yang pertama, tetap ikut dia. Yohanes pasal yang ke-8 ayat 12. Ini cepat-cepat saja. Yohanes pasal 8 ayat yang ke-12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Ia akan mempunyai terang hidup. Dan bahwa akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku. Yesus datang menyinari hati kita untuk membuat kita jauh dari dosa. Maka yang harus kita buat sebagai respon adalah kita harus ikut dia. Kita harus ikut terang itu. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa waktu orang datang, Tuhan Yesus datang bawa terang, tidak bisa semua orang menerima Yesus. Bahkan mereka menolak. Bahkan mereka bukan hanya sekedar menolak, mereka menghina, menfitnah dia. Bilang, masa lu terang datang bergaul dengan orang-orang yang tidak berkenan, dengan orang-orang yang berdosa. Tapi itulah tujuan Tuhan, dia datang menyinari kita. Karena kalau tanpa dia datang, kita ini mata gelap. Kita tidak bisa membedakan tangan kiri mana tangan kanan, sehingga menyebabkan kita mengalami penderitaan yang disebabkan oleh karena dosa. Jadi Tuhan tidak mau itu, dan dia datang menyinari kita supaya kita dipindahkan dari gelap kepada terang. Yang pertama adalah dia mau supaya kita mengikuti terang itu, merespon terang itu dengan sungguh-sungguh. Ini adalah pilihan dari kita saja. Yesus itu sudah datang, sudah bawa terang berapa tahun lalu, ribuan tahun lalu. Dia datang membawa terang bagi kita. Bagi kita saja, respon atau tidak. Respon adalah yang pertama, harus ikuti dia. Yang kedua, hidup di dalam dia. Kita lihat 1 Yohanes pasal 1 ayat 5 dan seterusnya. 1 Yohanes pasal 1 ayat 5 dan seterusnya, ini singkat-singkat. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang
dan di dalam dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jadi Tuhan itu datang bawa terang, tidak ada kegelapan sama sekali yang dia di dalam dia. Jadi kegelapan tidak perlu diserang, tidak perlu dilawan, cukup disinari. Kegelapan itu akan sinar kalau terang itu datang. Nah, di dalam Yesus itu tidak ada kegelapan, terang. Maka ayat 8, jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdosa dan kita tidak melakukan kebenaran, maka hidup di dalam Kristus adalah kebenaran. 1 Yohanes 2 ayat 6, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup seperti Kristus telah hidup. Maka bagian kedua ini Tuhan mau kita hidup di dalam Kristus. Buah-buah terang itu sebenarnya apa? Yang Tuhan mau kita buat itu apa? Kita harus tahu hidup dalam terang itu seperti apa. Yesus datang. Kenapa Yesus waktu lahir dia tidak langsung jadi orang besar? Atau dia tidak langsung jadi orang yang seumuran 30-an tahun ke atas supaya bisa mengerti, punya kuasa langsung. Tapi dia datang harus dari kecil sampai besar, supaya dari perjalanan hidupnya itu kita belajar tentang bagaimana dia beradaptasi, bagaimana dia mempraktekkan terang itu. Karena terang itu harus ada bukti. Terang itu harus ada bukti. Bagi kita hidup sebagai anak-anak terang harus ada bukti. Bukti apa? Buah-buah dari terang itu. Dan inilah buah-buahnya itu dari terang itu yang Yesus bawa, yang harus kita praktekkan. Efesus pasal 5 ayat 8 ayat 9. Inilah semua habis sedikit-sedikit. Efesus pasal 5 ayat 8 dan ayat 9. Memang dahulu kamu adalah kegelapan. Ya, ini dia. Tanpa kita terima Yesus, kita adalah hidup dalam kegelapan, dan akibat dari tidak menerima Yesus yang kita alami adalah himpitan, ancaman, penganiayaan. Memang juga kalau kita hidup dalam Tuhan kita mengalami itu. Tapi firman berbahagia mereka yang menderita karena Kristus, tapi tidak berbahagia kalau mereka menderita karena dosa. Sehingga Tuhan tidak mau kita menderita karena dosa. Dia datang menyinari kita supaya kita apa? Berpindah dari gelap menuju terang. Jadi Tuhan itu tidak pernah membuang orang yang berdosa. Memang dia benci dosa lah Tuhan kita, tapi dia tidak pernah membenci. Dia selalu mengasihani orang yang berbuat dosa. Seandainya kalau Tuhan benci dia punya orang, kita mati semua. Seandainya kalau Tuhan benci dia punya orang, kita mati semua. Karena kita ini orang berdosa. Kesaksian Paulus di dalam Roma, dia bilang begini, semua manusia telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Apa arti kehilangan kemuliaan Allah? Jangankan di atas, standar pun tidak sampai. Tidak sampai di standar kehendak Allah. Makanya disebut dengan hamartia atau tidak sampai sasaran. Itu pengertiannya hamartia, tidak sampai sasaran. Mau buat baik seperti apapun tidak akan sampai sasaran. Takaran atau ini apa? Posisi yang Tuhan sudah tetapkan sebagai kehendak Allah, tidak akan sampai. Maka dia harus datang untuk kita mengalami kebenaran itu. Nah, kita lihat selanjutnya ayat yang ke-9. Ini harus kita praktekkan. Karena terang hanya berbuatan pertama kebaikan, dan kedua keadilan, dan ketiga kebenaran. Ini harus kita hidup dalam. Kalau kita hidup di dalam terang, artinya kita harus melakukan semuanya ini. Kita harus ikut dia dimanapun dia pergi, dimanapun dia ada, kita harus ada, harus bangun hubungan dengan Tuhan dalam terang-terang. Dan yang kedua adalah hidup di dalam terang. Hidupnya itu apa? Lakukan kebaikan, keadilan, kebenaran. Garis bawah ini, kebaikan, keadilan, kebenaran ini tidak menentukan kita masuk surga. Ini sebagai bentuk kita mengucap syukur karena sudah selamat. Kita selamat bukan karena perbuatan, kita selamat karena iman. Bukti iman adalah perbuatan. Perbuatan adalah bentuk ungkapan syukur karena kita sudah selamat. Jadi kita diselamatkan. Kalau ajaran Islamnya begini, berbuat baik supaya selamat. Orang Kristen berbuat baik karena sudah selamat, bukan karena supaya selamat, tapi sudah. Sehingga orang yang dia merasa diri sudah diselamatkan, baru dia akan berbuat baik. Dia akan berbuat baik. Tapi orang yang merasa diri tidak selamat, dia bilang berbuat baik baru selamat, justru orang seperti tidak akan melihat surga. Jadi perbuatan baik kita itu hanya sebagai ungkapan syukur karena kita sudah selamat. Jadi kita bilang mati besok, hari malam tidur bangun, besok bangun sendiri, besok kita sudah bangun pun kita bersyukur karena kita sudah ada di surga. Nah itu bagian ketiga, bagian kedua
hidup di dalamnya. Yang ketiga, ternyata Tuhan tidak suruh aja kita hidup di dalam Dia saja, tapi mempraktekkan atau menjadi saluran bagi orang lain. Makanya 1 Petrus 2 ayat 9 berkata demikian. 1 Petrus 2 ayat 9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Yang ketiga, Tuhan mau apa? Bukan hanya berdiam diri, tapi menjadi saksi tentang terang itu. Maksud menjadi saksi tentang terang itu supaya apa? Kisah Rasul pasal 26 ayat 18. Kisah Rasul pasal 26 ayat 18. Dia bilang begini, untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang. Jadi bagian bawah, Tuhan tidak hanya datang untuk menerangi kita ikut Dia, kita hidup yang terang, tapi Tuhan mau juga supaya dari kita menjadi terang bagi mereka. Supaya apa? Untuk membuka mata mereka, supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang sama seperti kita, dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepada Tuhan memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskannya. Hal tentang bersaksi bukan hanya untuk pendeta, tapi setiap orang yang sudah berpindah dari kegelapan kepada terang, tidak berhukum. Bukan hanya pendeta, bukan hanya orang yang terpelajar, tapi siapa saja yang sudah dipindahkan dari gelap kepada terang. Artinya kita semua yang sudah dipindahkan dari gelap kepada terang. Ini kita punya tugas. Makanya Tuhan Yesus bilang begini, kamu adalah garam dan terang dunia. Maksud garam dan terang itu apa? Garam untuk dirasakan, terang untuk bisa dilihat. Kita suratan terbuka, bisa dilihat semua orang, maka hiduplah di dalam terang itu. Dia datang membawa terang bagi kita. Dimanapun kita berada, harus menjadi terang. Yang pertama, poin kita itu adalah yang pertama, ikutilah Dia, percayalah bahwa selama terang itu masih ada pada kita. Dan yang kedua adalah hiduplah di dalam terang itu. Yang ketiga, bersaksi tentang terang itu bagi semua orang. Ini pesan singkat bagi kita, ya sederhana, tapi saya biarlah kesan ini boleh menjadi berkat bagi kita. Saya selalu bilang bahwa ada banyak rahasia di balik setiap ayat-ayat firman yang terpilih. Ambil rema dari setiap firman-firman Tuhan itu. Jadi suatu orang berbicara firman, bukan hanya sekedar dia berbicara tunggal, tapi sepanjang dia berbicara harus ada perenungan pribadi dalam hidup. Itulah mendengarkan firman yang baik. Ada perenungan pribadi dalam hidup. Maka saya harap kita semua bukan hanya saja sekedar mendengar, tapi kita ada perenungan pribadi, percaya dan imani. Dia datang sebagai terang menerangiku. Maka yang harus kamu buat adalah ikuti Dia, hidup di dalam Dia, dan menjadi saksi untuk Dia. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Dan Tuhan Yesus memberkati. Saya sebut semua yang bertugas pada ke depan.
sungguh baik bagi kami, Bapa sungguh mengasihi kami. Kami mengucap syukur buat malam hari ini Tuhan, sungguh luar biasa. Kami percaya janji-Mu tidak pernah berubah, terus kami selamanya. Tuhan akan menggenapi tepat pada waktunya. Malam hari ini Tuhan kami mengucap syukur. Tuhan boleh datang menjadi saksi bagi kami 2000 tahun yang lalu. Sehingga Tuhan boleh membawa kami untuk semakin hari semakin berjalan dalam kebenaran-Mu. Malam ini Tuhan kami sudah selesai berbicara firman-Mu. Sangat singkat dan tidak sempurna ya Roh Kudus. Tapi kami percaya bahwa Roh Kudus Tuhan yang akan menyempurnakan firman bagi kami. Bapa, kami mohon Roh Kudus boleh mengurapi kami dari setiap kami Tuhan. Hati-hati kami saat malam hari ini. Sehingga kami telah mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus membawa kami semakin hari semakin merenungkan tentang kehidupan kami di dalam tangan-Mu Tuhan. Dan biar semakin hari kami semakin diubahkan Tuhan, diubahkan oleh Roh Kudus menjadi serupa dan segambar dengan Yesus Kristus Tuhan. Sebab kami tahu, kami yakini Bapa bahwa Tuhan mau kami seperti itu. Kami sadar ya Bapa, kami sebagai manusia selalu jatuh dalam dosa. Tuhan tolong kami jangan selalu menikmati dosa yang kami buat itu. Buatlah kami semakin hari semakin mengenal Tuhan, menyesali setiap kesalahan kami. Dan satu hal ya Bapa kami minta, menjadikan kami menjadi saksi tentang terang itu. Pada akhirnya ya Bapa kami siap memberikan persembahan kami. Tuhan berkati, biarlah persembahan boleh menjadi berbau harum kepada Tuhan. Tubuh kami memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai korban yang hidup. Ubah kami bentuk baru kami Bapa menjadi serupa dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.